jadikan jadi penting. Insyaallah. Dan itu para ulama itu seringkali datang kepada dakwah itu asbabnya tidak disangka-sangka. Orang-orang tua di markas Rewin Pakistan itu cerita bagaimana Allah datangkan Maulana Jamshid, orang yang paling dituakan setelah Hajar Jalal di markas Rewin itu. Jadi beliau itu dulu belum ambil bagian dalam usaha dakwah ini, usaha dakwah yang tapi yang kita kenal ini. Maka tiba-tiba datang jamaah. Ini jamaah orang awam itu. Maka satu orang itu lari ke sana, lari kemari. Adzan sudah dikumandangkan, iqamat sudah dekat, tapi masih lari ke sana kemari. Maka ditanya sama orang Jamshid, kamu ini sudah mau komat kok? Bingung aja tidak segera duduk di sop itu kenapa? Maulana, siwak saya itu hilang. Padahal sholat bersiwak itu dilipat gandakan 70 kali derajat. Maka tersentuh, ini orang awam mementingkan bahkan amalan siwakan. Maka akhirnya beliau ambil bagian dalam dakwah, bahkan menjadi orang paling dituakan di markas Rewin sana. Jadi seringkali ulama itu datangnya itu dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kita yang bukan ulama ini doa dan usaha bagaimana Allah datangkan sebanyak-banyaknya bahkan seluruh ulama dalam kerja dakwah yang aku yang mulia. Insyaallah. Lalu bagaimana caranya? Amalan makomi yang 5 amal, itu bagaimana musyawarahnya, di situ duduk ulama, taklimnya di situ duduk ulama. Lalu bagaimana? 2,5 jamnya rajin menziarahi para ulama dengan ikram. Maka kata para masyayikh, kalau kita datang kepada ulama itu sebaiknya bukan kita yang mendominasi pembicaraan, sebaiknya ulamanya itu yang bicara. Datang ke ulama bayan 6 sifat, ulamanya diem dan dengarkan, ya diem, tapi nanti kalau sudah pergi ya lihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu jamaah ulama datang ke Temboro ini tahun 90-an ini. Subhanallah. Mereka itu punya pesantren, tukang ngaji, punya jamaah pengajian di mana-mana. Datang ke sini. Itu jamaah itu keluar 3 hari. Subhanallah. Kalau kita bilang tertib itu seperti tidak tertib. Jadi setiap kali taklim itu ada sekitar 6-7 ulama di situ. Yang baca taklim itu orang lama. Bukan ulama, orang lama baca taklim. Makin lama. Tengah-tengah taklim satu orang izin yang baca amirnya keluar. Di depan di serambi masjid itu ini merokok. Temannya melihat, kok ini betul ini? Izin 2 orang keluar merokok. Loh, ini betul ini? Orang ketiga izin keluar. Sampai habis tinggal yang baca saja. Cukup baik. Taklim itu sampai habis tinggal yang baca saja, yang baca sendiri saja. Tapi ajibnya itu, subhanallah, ketika selesai, jadi seperti tidak tertib. Karena mereka itu sudah hari-hari menyampaikan kalamullah, qala Rasulullah, menyertajilah amal itu semuanya sudah biasa disampaikan. Baru pertama kali 3 hari keluar. Makanya kan, kemudian ketika wafsi itu tiba-tiba mau manis. Yang wafsi waktu itu Izzuran almarhum manis seperti itu, manis. Habis nangis itu hilang. Saya tidak pernah nangis seperti ini, kok bisa nangis saya? Maka malam hari berangkat naik bis dari Temboro ke Madura sana. Sampai sekitar Bangkalan itu masuk waktu subuh. Begitu dengar azan subuh itu, salah satu dari mereka itu langsung berdiri. Pak Sopir, berhenti di masjid setelah subuh jamaah.
sopirnya takut langsung berhenti, langsung jamaah semuanya. Sampai di bawah itu Pak Kiainya itu ngomong, saya kok bisa begini. Jadi dia yang pada dirinya sendiri. Dulu tidak begitu, sekarang bisa begini itu. Dan akhirnya itu ulama rombongan kiai yang kelihatannya keluarnya itu seperti tidak tertib itu, akhirnya menjadi penggerak dakwah di Madura. Yang sekarang tasbihnya di mana-mana itu. Kebanyakan saya pada almarhum itu Pak Kiai itu. Yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini mesti ada, kemudian ikram, kemudian hati dipenuhi kecintaan dengan para ulama. Insyaallah. Karena setiap ulama itu mereka punya teman-teman. Satu ulama alumni pesantren A, mereka punya banyak teman, ya banyak teman ya. Maka nanti kalau dia itu sudah ngomong bagus, nanti temannya akan oh ya bagus, menjadi rujukan yang lain. Persis seperti Maulana Ilyas rahimahullah, di awal-awal dakwah itu beliau itu mentasihkan, datang kepada Maulana Ashraf Ali Tanwi, ya. Beliau menyampaikan, Maulana saya ini punya program begini, mengeluarkan jamaah begini 4 bulan, begini. Maka Maulana Ashraf Ali Tanwi itu mengatakan, ulama besar waktu itu di Tanah Bawan sana, jamaahnya banyak. Dia mengatakan, itu yang kamu sampaikan itu bagus, tapi siapa yang mau seperti itu? Suruh 4 bulan seperti itu, siapa yang mau seperti itu? Datang ke rumah-rumah, bagus, tapi siapa yang mau? Tapi akhirnya jamaah keluar, datang kepada beliau dengan takdim, dengan adab, dengan mahabbah. Maka setelah berkali-kali jamaah keluar, banyak jamaah berlalu masa, akhirnya ketika Maulana Ilyas datang lagi, Maulana Ashraf Ali mengatakan, sekarang tidak perlu penjelasan lagi, buktinya ada sudah, bukti mengalahkan segalanya, perlu penjelasan. Begitu beliau mengatakan seperti itu, berbondong-bondong jamaahnya datang ke dalam dakwah ini. Lalu mengatakan Allah SWT, ini penting sekali. Imam-imam masjid, kiai-kiai kampung, ustaz-ustaz, alumni-alumni pesantren, kita mesti hubungan baik dengan mereka. Insyaallah. Mereka mengikuti program makomi kita, dan bagaimana mereka mengikuti program intikoli. Jamaah 3 hari, di situ ada ulamanya, ada hafid Al-Qur'annya. Jamaah 40 hari, di situ ada ulamanya, ada hafid Al-Qur'annya. Insyaallah. Sehingga nanti jamaah itu menjadi terbimbing, dan itulah cita-citanya para masyayikh. Para masyayikh sering mengatakan, kami ingin setiap jamaah di situ ada ulamanya, ada hafid Al-Qur'annya, baik 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan seterusnya. Kemudian nanti beberapa ulama yang telah ambil bagian dalam usaha lama, maka bagaimana dibagi pikir untuk keluar 1 tahun. 1 tahun ini sekarang dimudahkan, bisa langsung 12 bulan, bisa 4 bulan dulu, lalu digenapi 8 bulan, atau 6 bulan dulu ditambah 6 bulan, atau kebalik, 4 bulan dulu ditambahi 8 bulan. Maka dengan demikian, oleh karena itulah perlu di halaqah, di markas, malam Sabtu Zari ini ada beberapa orang yang konsentrasi kerja atas ulama ini. Mungkin di antara sebagian yang konsentrasi kerja ulama itu ulama, sebagian bukan ulama, tapi pikirkan bagaimana kerja atas ulama. Sehingga nanti kita akan rapat dengan semua ulama, rapat dengan semua ustadz, rapat dengan semua mubaligh, rapat dengan semua kiai, rapat dengan imam-imam masjid, sehingga di mana-mana kerja meningkat insyaallah. Yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian termasuk bagian yang penting dalam usaha agama, usaha dakwah ini, yaitu kerja atas pemuda dan pelajar, investasi masa depan. Jadi kerja atas pemuda, atas pelajar itu kerja investasi masa depan. Rijalul syubbanul yaum, rijalul ghad, kata orang Arab.
yang sekarang muda-muda, yang sekarang di SMP, SMA, kuliah, itulah yang nanti akan menjadi pimpinan-pimpinan masa mendatang. Maka kalau kita ini ingin kerja ini terus berlangsung, maka harus mikirkan para pemuda ini, pikirkan para pelajar ini. Para masyarakat mengatakan kerja yang baik itu adalah kerja yang bisa diwariskan. Kerja yang bisa diwariskan. Maknanya kita mati ada yang lanjutkan, siapapun mati ada yang meneruskan, sehingga nanti pahalanya amal itu juga ngalir terus. Ya kan Allah SWT. Dan kebanyakan pemuda zaman ini adalah pelajar. Kebanyakan pemuda itu pelajar. Dan di mana-mana, di kampung, setiap RW, setiap RT itu ada pelajar. Masya itu tadi Mutin itu sering cerita. Dulu itu ada mahasiswa di Udayana dapat beasiswa untuk melanjutkan S2, S3 di Prancis sana. Maka ini mahasiswa ini sudah ambil bagian dalam dakwah. Sebelum berangkat ke Prancis itu musyawarah dengan Mas Edi Mutin, bagaimana ini? Maka dinasihati, kamu tidak apa-apa, berangkat aja sekolah S2, S3 di Prancis sana, tapi jangan hanya niat sekolah toh, tapi juga niatkan dakwah. Maka betul, sampai di sana itu puluhan tahun yang lalu itu, dimana pada waktu itu susah bangun masjid di Prancis itu susah. Raja Saudi menawarkan kepada Presiden Prancis untuk bikin masjid di Prancis sana. Presiden Prancis jawab, silahkan bikin masjid di sini, tapi izinkan kami bikin gereja di Mekah. Tidak jadi bikin masjid akhirnya ini. Coba ini. Maka ini pemuda ini datang di Prancis waktu itu belum ada masjid. Kalaupun ada itu susah sekali ditemukan. Maka dia bingung bagaimana caranya ketemu orang Islam. Dia pergi ke itu kotak-kotak telepon. Waktu itu kan ada telepon-telepon umum, belum ada HP seperti sekarang. Maka di sana di buku telepon itu dibukai. Oh, nama Islam nomor sekian, dihubungi, didatangi. Nama Islam Abdurrahman nomornya sekian, didatangi. Jadi dengan modal buku telepon itu dia mendatangi orang Islam satu, akhirnya kumpul sholat jamaah, akhirnya kumpul bikin program, akhirnya kumpul keluarkan jamaah, akhirnya bikin masjid. Dari satu masjid 1, 2, 3, 4, akhirnya puluhan masjid, ratusan masjid, dimulai dari pemuda buka buku telepon tadi. Coba yang maka ini kita pentingkan ini usaha atas pelatihan. Insyaallah yang Maulana Ilyas sangat mementingkan usaha atas kaum pemuda, kaum pelajar ini. Jadi ceritanya itu pagi-pagi itu ada orang lari olahraga itu, lalu kudu nguyuh kebelet buang air kecil, tolong tidak ada, mampir masjid pas ada WC-nya ini, masuk di masjid itu mungkin untuk mampir kencing. Sampai di sana masih sepi itu. Ketemu Maulana Ilyas. Oh, ada orang kencing. Tapi dia diajak bicara, sampaikan dakwah, keagungan Allah, pentingnya agama. Rupanya tertarik, akhirnya ambil bagian dalam usaha dakwah. Itulah Dr. Zakir Husain yang akhirnya jadi rektor Jamiah Miliyah, universitas besar di sana, yang akhirnya menjadi presiden India. Jadi presiden India. Maka ketika beliau itu jadi rektor Jamiah Miliyah itu, saking senangnya itu undang Maulana Ilyas untuk bayar di depannya mahasiswa itu. Sedangkan mahasiswa itu belum ada yang keluar. Jangankan keluar, mungkin juga belum pernah. Oh, habis bayar tiba-tiba Maulana itu taskil negeri jauh. Siapa yang siap ke Amerika, ke Inggris, ke South Afrika. Maka satu orang berdiri didoakan, satu orang berdiri didoakan. Padahal berdirinya itu hanya seperti ngecek saja itu, tapi didoakan sungguh-sungguh. Ya enggak kan?
akhirnya itu pelajar-pelajar mahasiswa yang minyak itu, ketika Maulana Ilyas sudah wafat di zaman Maulana Yusuf, yang tadinya niat ke Amerika 4 bulan keluar di Amerika, yang tadinya ke Inggris berangkat Inggris, memulai jamaah-jamaah ke Amerika, ke Inggris, ke Afrika, ke negeri jauh. Maka yang dilakukan Allah SWT, kita pentingkan usaha belajar ini, bagaimana makomi kita dudukkan para pelajar intikoli. Nah, belajar ini nanti keluarnya menurut liburnya, dalam sebulan keluar hari Ahad 1 kali atau 2 kali, kemudian nanti keluarnya panjang itu mengikut liburnya. Nah, sekarang libur terus ini, ya kan? Libur panjang sekali, sak guru-gurunya kalian. Kemudian nanti pada waktu lulus, itulah waktunya keluar 4 bulan di jalan Allah, sehingga mereka sukses di pelajarannya dan kenceng jaga amalan agamanya. Insya Allah kan. Dan ini belajar ini di ikram. Belajar itu tidak punya uang, uangnya itu punya bapaknya. Maka kita ikram mereka itu, datangkan ke markas, habis malam markas, bikin halaqah pelajar di ikram. Nanti dari situ nanti terjadi kecintaan kepada dakwah ini. Insyaallah kan. Yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita pentingkan di antara kerja agama ini kerja atas kaum tunarungu. Katanya lah, itu di Indonesia itu orang tunarungu itu tidak kurang dari 8 juta orang. Di Indonesia ini orang tunarungu itu tidak kurang dari 8 juta orang, dan mereka itu semuanya mau ke akhirat. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka, masuk surga. Maka sebagaimana mereka hajat kepada surga, hajat kepada ridhonya Allah, maka kita pikirkan bagaimana tunarungu ini akhirnya juga dapat hidayah. Insyaallah kan. Kemarin teman kita itu Pak Muslim itu cerita sudah ada beberapa tunarungu itu masuk Islam. Jadi ternyata itu bisa diberi pengertian, itu bisa diberi pengertian mengenai pentingnya iman, pentingnya sholat, pentingnya sunnah. Bahkan kita sudah pernah memberangkatkan jamaah 40 hari tunarungu, jamaah masturah tunarungu. Iya nih saya ini nggak tahu bagaimana. Yang dilakukan Allah SWT, maka itu minimalnya itu dibentuk penanggung jawab, mana di markas atau di halaqah, nanti yang konsentrasi mikirkan tunarungu ini, karena tunarungu ini keluarnya harus dipandu oleh yang tidak tunarungu. Yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ini bagian daripada kerja atas seluruh umat, sehingga nanti umat itu seluruhnya, yang laki-laki, yang wanita, yang awam, yang ulama, yang tua, yang pelajar, yang pemuda, yang mendengar, yang tunarungu, semuanya ambil bagian dalam dakwah ini, semuanya ambil bagian dalam kerja agama ini, dan akhirnya berbondong-bondong ngamalkan agama, berbondong-bondong masuk surga dapat ridhonya Allah. Insyaallah kan. Kemudian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudakarah mengenai kerja-kerja halaqah markas ini sudah disampaikan mulai kemarin dan sore tadi. Maka ini bagaimana seluruh kerja baik makominya, intikolinya ini dibentengi dengan doa dan amalan malam hari. Karena kerja siang itu kata para ulama itu hanya sekitar 25% saja, yang 75% itu adalah kerja malam. Kerja malam, tahajud kepada Allah, tahajud panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa untuk umat. Semoga dakwah kita, usaha agama ini dimudahkan, diberkahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maulana Ilyas rahimahullah siang hari gerak kemana-mana, malam hari mungkin muzakarah, mungkin musyawarah. Maka ketika malam hari teman-temannya pada istirahat,
beliau ambil tempat yang sepi, mulai sholat Allah Akbar, menghadap kepada Allah, munajat kepada Allah, bermohon kepada Allah. Maka baginda Nabi, para sahabat, para dai, para wali itu bisa dikatakan semuanya itu ahli tahajud malam hari. Maka tahajud malam hari ini bagian daripada kerja yang tidak boleh ditinggalkan. Insyaallah. Kemudian nanti insya Allah setelah ini kita khidmat, kemudian baru sholat isya, lalu ada hayatus sahabat. Nanti setelah hayatus sahabat, perwakilan dari daerah-daerah. Jadi nanti setiap daerah-daerah nanti diwakili dua atau tiga orang, nanti kumpul di ruang belakang imaman ini, lewat pintu ini, imaman ini. Nanti setelah hayatus sahabat. Semoga diterima dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.